warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-sami'ul alim, al-ghafurur rahim, al-qawiyyul matin, al-azizul jabbarul mutakabbir, alladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk ولم يكن له ولي من الذل وخلق كل شيء وقدره تقديرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jamaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ditakdirkan untuk berjumpa kembali, tidak lain untuk mengkaji sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkumpul dalam kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan apapun yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mampu kita untuk mengaplikasikannya di dalam hidup kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang pertama, an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ridhallahi fi ridhal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Riwayat ini bagus. Anak-anak yang ada di TK itu pun disuruh menghafalkan. Tidak lain supaya itu menjadi pegangan mereka sejak kecil. Yang mana riwayat ini artinya ridhallahu fi ridhal walidain. Ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya kedua orang tua. Artinya kalau kedua orang tua kita itu ridho dengan keberadaan kita, dengan sikap kita, insya Allah Allah Subhanahu wa taala pun ridho dengan sikap kita dan dengan keberadaan kita. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Dan kemarahan Allah terletak pada kemarahan orang tua. Artinya kalau orang tua kita itu marah terhadap sikap kita, terhadap perbuatan kita, maka bisa disimpulkan Allah Subhanahu wa taala pun marah terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Artinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking besarnya jasanya orang tua kita masing-masing terhadap kita, sampai kita berada di dunia, sampai kita ini menjadi pintar, sampai kita ini menjadi mengerti, sampai kita ini menjadi seorang muslim. Itu semuanya karena ada jasa orang tua. Mudah untuk kita bayangkan tatkala kita ini merawat anak kita, membiayai anak kita, membimbing anak kita. Kalau kita merasakan kesusahan, itulah profil potretnya. Dahulu tatkala orang tua kita membesarkan kita, membimbing kita, menyekolahkan kita dan lain sebagainya. Maka karena jasanya orang tua itu karena sangat besar sekali, maka Allah Subhanahu wa taala
menjadikan ridhonya orang tua itu ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting ridhonya orang tua itu dalam hal ketaatan. Kan terkadang ada orang tua itu yang nyuruh anaknya itu untuk tidak baik, entah itu untuk mencuri, entah untuk bermaksiat, untuk berbuat dosa. Lah, kalau anaknya disuruh mencuri mau hanya karena menyenangkan hati orang tua, yang seperti ini ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terletak pada ridhonya orang tua yang ridho kalau anaknya itu berbuat tidak baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam riwayat yang lain para ulama tatkala menjelaskan riwayat di atas ini menyitir keterangan qala sallallahu alaihi wasallam rahima anfin thumma rahima anfin thumma rahima anfin man adraka abawaihi indal kibari ahadihima aw kilahuma falam yadkhul al jannah. Rugi sekali. Apa ya maksud? Siapa yang rugi? Yaitu seseorang yang mendapatkan kedua orang tuanya ataupun salah satu orang tuanya masih hidup, tapi dia tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Wujudnya orang tua, baik itu ibu kita ataupun ayah kita ataupun keduanya, sebetulnya itulah pintu surga untuk kita. Kalimat al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu berada di telapak kaki ibu, itu bukan jangan diartikan literal, akan tetapi artikan barang siapa yang taat kepada ibunya, perhatian kepada ibunya, peduli kepada ibunya, maka Allah menjaminnya dengan surga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini disampaikan sangat merugi seseorang yang dia mempunyai orang tua, tapi dia tidak bisa masuk surganya Allah melewati kedua orang tua dengan taat kepada keduanya. Maka kalau kita sekarang ini, kalau saya sendiri tinggal ibu saya kemarin masuk rumah sakit. Mohon doanya dari jamaah sekalian, mudah-mudahan cepat dipulihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kemarin saya telepon, alhamdulillah sudah sehat, sudah baik. Artinya kalau memang ibu itu sudah membutuhkan perhatian kita, wajar bagi kita itu mempertaruhkan apapun yang ada. Mau kita sedang berwisata, mau kita ini sedang liburan, mau kita ini sedang di kantor, mau kita ini sedang berjalan sama teman. Tapi kalau ibu sedang membutuhkan keberadaan kita, sedang membutuhkan perhatian kita, wajar kalau kita ini mengorbankan apa yang ada di depan kita. Dan orang tua itu tidak butuh Pak, ya materi butuh, tapi yang paling diutamakan itu bukan kebutuhan materi, tapi kehadiran kita, perhatian kita. Ibu kita, ayah kita, kalau sudah usia lanjut itu tidak butuh uang sekian juta digelontor itu sudah butuh. Karena secara kesehatan sudah banyak yang dilarang, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Bahkan tidak ada keinginan untuk ganti HP, untuk ganti motor, untuk ganti, tidak ada. Kebutuhan terhadap ekonomi itu bukan nomor satu kalau orang sudah tua. Akan tetapi kebutuhannya adalah
perhatian ataupun kehadiran kita sebagai anak-anaknya. Ayo, barangkali ada di antara kita ini yang istilahnya jauh dari orang tuanya secara tempat, secara apa. Paling tidak kalau kita ini tidak bisa menemani ibu kita dalam setiap hari, paling tidak ada telepon, ada sapaan, sehingga ridhonya ibu kita, ridhonya abah kita itu menjadi wasilah perantara bagi kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah ridho, surga. Saya kadang-kadang itu kalau ada orang tua sudah lanjut usia, dia harus mengais-ngais sendiri. Pertanyaan simpel, ini nang dia anaknya, kemana ini anaknya? Apa tidak tahu kalau kedua orang tua itu adalah salah satu akses yang paling cepat untuk bisa mendapatkan ridho dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kalau kita ini sergap untuk sedekah, sergap untuk menolong orang lain, maka kesergapan kita di dalam sedekah dan infak menolong orang lain itu ada prioritasnya. Jangan sampai kita tahu ada orang di Rohingya kelaparan, kita tahu ada kaum muslimin yang ada di Gaza itu butuh bantuan, kita akas, akan tetapi lupa untuk memperhatikan orang. Jangan sampai. Terkadang karena semangat kita ini lupa dengan prioritas. Padahal kita sebagai seorang laki-laki, ya, tatkala orang tua kita itu masih hidup di usia yang tidak muda lagi, itu tanggung jawab kita. Berbeda dengan anak perempuan ataupun para ibu. Ibu-ibu ini kalau sudah menikah, kalau sudah beranak, segala macam, ketaatan yang pertama itu adalah taat kepada suami, bukan taat kepada orang tua. Kalau seandainya suami melarang, temani aku gak usah pergi ke bapakmu dulu, temani aku gak usah pergi ke ibumu dulu, itu harus menemani. Ibarat kata kita Rasulullah SAW, kalau seorang istri itu sudah di atas unta, ibarat sekarang sudah di atas emek, dikode sama suaminya, masuk dulu ke rumah temani aku. Itu harus siap, tinggalkan motornya, tinggalkan untanya, layani suami. Entah itu mau diambilkan sendok, entah itu mau dibikinkan sambal, entah itu apa. Artinya kita sebagai seorang suami itu dituntut untuk bisa, satu, karena kita ini punya istri, jangan sampai menyayangi menyayangi istri kita tapi tidak sayang sama orang tua kita, menyayangi orang tua kita tapi kita tidak sayang sama istri kita, hanya gara-gara keduanya itu berbeda pandangan ataupun berbeda. Kalau harus disuruh memilih, Pak, milih orang tua atau istri, kenapa? Pilihan. Cerdas ya, bukan pilihan. Semuanya harus dirangkul. Saya sama ibu saya dan saya sama istri saya itu cinta. Kenapa kita itu terkadang menaruhnya kita dalam pojok yang harus memilih A ataupun B? Masih ada C, D, E, F, G. Jadi
Intinya riwayat yang pertama pada malam hari ini, riwayat ini, hadis ini menasihatkan kepada kita untuk kembali menguatkan perhatian kita terhadap orang tua. Apa keadaan orang tua sekarang ini sudah sesuai dengan porsinya terhadap perhatian yang kita berikan kepada orang tua, apa sudah sesuai dengan porsi? Kalau tidak, ayo kita sejahterakan orang tua kita, ayo kita perhatikan orang tua kita. Karena dengan doanya, dengan kita akan kepadanya. Kalau sudah orang tua itu ridho, ayah kita ridho, ibu kita ridho, itu akan menjadi perantara untuk ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, riwayat selanjutnya An Anas radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala walladhi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, walladhi nafsi biyadihi, demi Allah, demi zat yang mana nyawaku berada di genggamannya, di tangannya, la yu'minu 'abdun, seorang hamba itu belum dikatakan sempurna imannya hatta yuhibba li jarihi, sampai dia itu sayang, cinta terhadap tetangganya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia cinta terhadap dirinya sendiri. Artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan kita sebuah indikator. Di antara indikator sempurnanya iman seseorang, kalau kita ingin tahu apakah iman saya ini sempurna, apakah saya menjadi seorang mukmin yang sempurna, indikatornya mudah. Satu, apakah kita ini cinta, sayang kepada tetangga kita. Ngapunten, kalimat cinta sama sayang ini dalam tanda kutip jangan diartikan sayang atau pencinta yang sifatnya itu nafsu ya. Akan tetapi cinta di sini karena perintah Allah untuk tidak memusuhi tetangga kita, akan tetapi kita ini betul-betul mempunyai perhatian, mempunyai toleransi terhadap tetangga. Walaupun tetangganya itu Pak Yahudi ataupun Nasrani ataupun Hindu dan lain sebagainya. Di Sidoarjo itu ada rumah saya, kebetulan saya kontrak di sana. Anda tahu setiap kali kontrak sering sekali mendapatkan rumahnya orang Kristen. Apakah ada masalah? Dan sering bertetanggaan dengan orang Hindu, bertetanggaan dengan orang Kristen, bertetanggaan dengan yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sering sekali didatangi oleh Jibril. Jibril datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengingatkan untuk memuliakan tetangga, untuk menghormati tetangga, untuk mencintai tetangga. Bahkan Rasulullah mengatakan, hampir-hampir saya menduga, saya mengira bahwasanya seorang tetangga itu kalau meninggal, maka tetangganya yang masih hidup itu akan mewarisinya. Itu persangkaan Rasulullah karena seringnya datangnya Jibril kepada Rasulullah berwasiat, berpesan
untuk selalu berbuat baik terhadap tetangga. Jadi sampai Rasulullah jangan ini nanti tetangga ini mewarisi tetangganya yang sudah meninggal. Dan ternyata tidak. Artinya apa? Seringnya malaikat Jibril itu datang kepada Rasulullah untuk menyampaikan pesan tentang tetangga. Itu artinya bahwasannya di antara ajaran agama kita yang sangat ditekankan adalah hubungan baik dengan orang. Jadi memang kita ini makhluk sosial, tidak ada yang tidak senang kalau punya tetangga. Semua punya tetangga. Tidak punya tangga, punya tetangga. Mau angkat lemari jati yang berat, tidak ada yang bantu, ya tetangga. Ingin apapun, terkadang dia tetangga, nggak punya garam, masa punya gula, Jadi mungkin panjenengan ataupun kita yang pernah hidup di desa, tetangga itu bahkan kayak saudara sendiri kalau di desa itu, melebihi saudara tetangga. Karena tatkala kita ini sakit, terkilir tangan kita, terkilir kaki kita, jatuh kita di depan rumah, yang menolong pertama ya tetangga. Makanya pesannya Rasulullah SAW, tidak sempurna iman seseorang sampai dia itu menghormati, memuliakan tetangganya sebagaimana dia menghormati dirinya sendiri. Nah, monggo ini dijadikan renungan bagaimana kita ini terhadap tetangga kita. Dulu pertama kali ke Sidoarjo, punya pengalaman pahit. Ada tetangga itu dia takmir masjid. Pertama kali orang yang saya sapa itu adalah yang tetangga itu. Tapi justru tetangga itulah yang memfitnah. Kalau saya ini dicurigai sebagai teroris, karena ya satu belokan, yang kedua celananya agak tinggi, teroris. Ya bagaimana? Tetangga yang seperti itu, Pak, kita dicurigai sebagai terios atau teroris? Terios. Masya Allah. Jadi sempat mengadakan kajian kecil, membimbing anak-anak yang sedang skripsi di teras masjid, bukan di dalam masjid. Tapi takmir itu datang marah-marah sambil membawa satpam. Di atas motor saya dihardik-hardik di depan beberapa mahasiswa bimbingan skripsi. Akhirnya saya pindah, malam hari saya datangi satpamnya. Pak, kenapa saya di situ? Sekarang itu lagi teroris. Jenengan ini bawa laptop sama beberapa orang. Jenengan ini belum dikenal di sini. Terus jenengan katanya dilakukan pelajaran yang agak tinggi. Kita ini takut kalau masih kita dijadikan sarang teroris. Dibandingkan mau main sama teroris. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam riwayat yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi." Barang siapa yang betul-betul beriman kepada Allah
dan kepada hari akhirat, hendaknya lah dia berbuat baik kepada tetangganya. Kalau ada orang yang tidak berbuat baik kepada tetangganya, berarti imannya terhadap hari akhir dan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dipertanyakan kesempurnaannya. Artinya apa? Kalau dia betul-betul paham apa yang kita lakukan itu kelak ditanyakan oleh Allah di hari akhir, maka hendaknya dia ini takut kalau untuk berbuat buruk kepada tetangga. Haknya tetangga itu harus kita lindungi, meskipun tadi itu cuma hanya mangga satu ataupun buah delima. Tapi kalau kita mengambil haknya tetangga tanpa kita meminta izin dari tetangga kita, jangan disalahkan hanya gara-gara mangga, hanya gara-gara delima, ya, tersandera kita yang tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keterangan Rasulullah seperti itu. Jadi sifatnya saya ini hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keterangan yang disampaikan oleh para ulama. Batasan tetangga itu gimana, Pak? Apakah cuma dua rumah samping kiri, dua rumah samping kanan? Apa jamaah bikin tetangga semuanya? Ada yang mengatakan ketika mendefinisikan bahwasannya kamu ini termasuk tetangga masjid itu selama kamu mendengar azan dari masjid. Kalau sekali ini pakai toa kenceng satu desa dengan tangga, jadi semuanya ya paling tidak itu Pak, sederet hidup yang sederet dengan panjenengan dan hidup di depan rumah panjenengan yang sederet itu tetangga semua. Artinya apa? Sederet itulah yang harus kita hormati, sederet itulah yang harus kita muliakan, sederet itulah yang harus kita cintai. Kalau kita ini ingin dilihat iman kita ini sempurna, maka indikatornya adalah bagaimana komunikasi kita terhadap. Justru kalau kita melihat di kehidupan orang-orang yang ada di beberapa tempat, difotokan teman saya, kehidupan teman-teman di luar, di Eropa, di Amerika, itu justru rumahnya itu enjoy tanpa ada apa namanya pagar tinggi. Artinya memudahkan tetangga itu untuk kunjung. Berbeda kalau apa namanya, ya mungkin dengan majunya zaman itu silaturahim itu terhadap tetangga itu bisa dilakukan secara online, tidak harus pintu. Ya, jadi tidak sempit artinya. Ya mungkin kita mengatakan kalau nggak dipagar Ustaz, motor saya ini hilang, sapi ini hilang, dipagar saja kadang-kadang masih hilang. Seperti itu. Masing-masing ada problemnya. Mungkin kalau yang di luar sana tidak dikasih pagar mungkin sudah aman. Tapi kalau di beberapa rumah, meskipun one gate saja itu tetap terjadi pencuri. Intinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bertetangga itu bisa menjadikan jalan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala
Dan bisa juga kalau kita ini bertetangga dengan buruk menjadikan kita untuk masuk ke dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Bertetanggalah dengan baik. Ayo kita bertetangga dengan baik karena itu bisa mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, riwayat selanjutnya An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu dzambi a'zam. Jadi suatu ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu dzambi a'zam, dosa apa yang paling besar ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, yang pertama anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Yaitu kalau kamu menyekutukan Allah, ya, menjadikan hal yang lain sebagai tandingannya Allah, atau dalam bahasa agamanya, kalau kamu berbuat syirik, wa huwa khalaqaka, sementara Allah itu yang menciptakanmu. Coba Pak, kalau kita punya anak, sejak kecil kita biayai, kita rawat, kasih jajan, kita kasih baju, kita kasih motor, kita kasih apa, ternyata dia tidak cinta kepada kita, tidak hormat kepada kita. Dia lebih cinta kepada orang lain, menghormati orang lain, mau berbagi kepada orang lain. Kira-kira kita sebagai orang tua sakit hati apa enggak? Lah, ini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang ngasih kita rezeki, yang mensejahterakan kita, yang menjadikan kita hidup. Maka tidak boleh bagi kita untuk menduakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya menyekutukannya, menjadikan makhluk yang lain sebagai tandingan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang itu Pak dagang, gak laku-laku, bisnisnya sepi, di kantor pun banyak bisikan-bisikan akan adanya mutasi. Itu terkadang kalau sudah takut dimutasi, takut rugi terus, akhirnya mencari-cari sesuatu yang dianggap bisa mengekalkan jabatan, yang bisa melariskan dagangan, melariskan bisnisnya, ataupun bisa menyembuhkan diri. Datanglah, terkadang ada saudara kita datang ke buku, dukun nyangoni kepada orang yang datang kepada dia bisa-bisanya. Ada batu dikasih batu, ada jimat dikasih jimat, ada keris dikasih keris, ada belangkon dikasih belangkon, ada kopi dikasih kopi, apapun dikasihkan. Orang yang dikasih ini mempercayai bahwasanya apa yang diberikan dukun tadi itu akan mempunyai kekuatan gaib. Untuk apa? Untuk menjadikan dia tenang, kekal jabatannya, tidak dimutasi, akan bebas dari penyakit, akan kebal, akan ini dan itu, akan mudah lamarannya diterima, akan mudah untuk mendapatkan keuntungan bisnis. Nah, tatkala seseorang itu mempunyai keyakinan ada hal yang mempunyai kekuatan gaib yang bisa mendatangkan manfaat, disitulah dia telah
menyerahkan masa depannya, menggantungkan nasibnya, menggantungkan masa depannya kepada barang-barang yang dianggap mempunyai. Letak kesyirikannya di situ. Dia tidak lagi mempercayakan nasibnya, untung ruginya, jabatannya, masa depannya, tidak lagi 100% kepada Allah, tapi sudah 0,sekian% condong percaya kepada hal-hal yang dianggap mempunyai kekuatan. Ada orang itu kemana-mana bawa kecil, apapun bentuknya, entah itu keris, entah itu batu, entah itu akik, entah itu apa. Kalau niatnya tidak baik di dalam membawanya, tidak boleh. Loh, Rasulullah dulu punya cincin, Pak. Cincinnya untuk stempel. Para sahabat kemana-mana bawa pedang. Untuk apa? Siap-siap berperang ataupun kalau ada perampok. Kalau menggunakannya sifatnya seperti itu, tidak ada masalah. Punya cincin besar segede pentol apa matanya itu, boleh-boleh saja. Untuk keren-kerenan, untuk gaya-gaya ganteng-gantengan, dikira mahal jambut, dikira mahal rugi, tidak ada masalah untuk keren-kerenan. Tapi kalau menggunakan hal itu pakai apapun, tak pakai film, tak pakai itu, diyakini gelang itu, cincin itu, kalung itu, jimat itu bisa mempunyai kekuatan gaib yang bisa menolong, itulah yang tidak boleh oleh syariat. Terkadang kita dapatkan di Surabaya ini ada anak kecil dikasih apa? Dikasih kalung apa itu, Pak? Kayak benang, ada lagi yang kayak apa namanya? Kayak timah. Itu kenapa? Itu yang tidak beres, bukan anaknya, itu orang tuanya yang tidak beres. Artinya apa? Menganggap benang itu, timah itu bisa menolak bala, bisa kabudun, bisa ini, bisa itu. Makanya jangan sampai kita mengkalungkan sesuatu, kemudian kita mempercayai sesuatu punya kekuatan gaib. Dan di zaman online seperti sekarang ini, mau tidak mau kita mengakui hal itu dipasarkan oleh orang-orang Cina. Ada batu ini, ada batu itu, yang katanya kalau kita pakai nanti akan bisa pas saja. Contoh mudahnya, garam itu boleh dibawa kemana-mana kalau diyakini garam ini bisa menghasilkan. Karena memang faedahnya seperti itu, asin. Tapi kalau bawa garam kemana-mana, karena garam ini pemberian Mbak, bisa menjadikan, bukan hanya bisa menjadikan, bisa melariskan dagangan dan lain sebagainya. Itu yang tidak boleh. Dan tatkala seseorang berbuat demikian, itu namanya menyekutukan Allah, mempercayai adanya kekuatan selain Allah yang bisa menolong dia, yang bisa membantukan dia, yang bisa mensejahterakan dia. Kalau ada yang seperti itu mempertimbangkan, ayo kita jauhi perbuatan tersebut. Karena kata Rasulullah, itu adalah dosa yang paling besar. Kalau panjenengan mempunyai lisan yang celometan, sering meso, kadang-kadang tidak puasa, kadang-kadang ya, sholat, kadang-kadang lupa kalau sibuk.
itu masih mudah bagi Allah untuk mengampuni, Pak. Tapi kalau panjenengan sudah berbuat syirik, meyakini ada hal yang lain yang bisa memberikan kekuatan gaib dan bisa menolong panjenengan selain Allah, itulah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak mengampuni orang yang berbuat syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa-dosa yang dibawanya perbuatan syirik. Besok sholat terlambat, tidak sholat, itu kalau hubungan kita sama Allah mudah bagi Allah untuk mengampuni selama kita tidak berbuat syirik. Qultu tsumma ayyu, kata Abdullah ibnu Mas'ud, terus apa lagi ya Rasul? Terus apa lagi ya Rasul dosa yang besar itu? Qala an taqtula waladaka khasyatan ayyakula ma'ak. Dosa besar yang kedua kata Rasulullah, antakula waladaka, kamu membunuh anakmu dengan sengaja, khasyatan, atas dasar kamu itu khawatir, kamu itu takut, ayyakula ma'ak, ngentekno rezekimu. Jadi kalau kita mempunyai anak, kita buang, ya, bukan ya, kasihan tetangga, kasihan orang yang punya anak, hanya gara-gara niatnya itu takut menghabiskan harta kita, takut akan selalu makan bagian kita, maka itu termasuk yang tidak boleh. Di sini kalimatnya antak tuh, kau bunuh anakmu karena kamu takut miskin, karena kamu takut dia itu akan makan miskin. Orang sekarang berpikir, daripada saya punya anak, daripada saya bunuh, ini saya jual. Kan seperti itu. Ngapain saya bunuh? Saya taruh di sampah, kan nanti ketemu sama orang. Kan saya udah pernah cerita di sini. Itu sama saja. Membuang anak ataupun membunuhnya gara-gara apa? Gara-gara takut kalau rezekinya berkurang kalau anaknya bersama dia. Insya Allah di antara kita ini nggak ada yang punya anak itu dianggap sebagai musibah. Meskipun panjenengan Pak, menantu panjenengan itu punya anak sundulan. Sundulan itu setahun setengah ada lagi, setahun setengah ada lagi. Alhamdulillah. Karena saya punya teman, dia punya anak satu, kemudian setelah 2 tahun punya anak lagi. Duh. Kenapa Mas? Ya, nggak sengaja. Gimana nggak sengaja? Justru biasanya tidak sengaja itu kemudian jadi itulah barokah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya paham karena teman saya itu ekonominya sedang tidak baik-baik saja. Maka ketika lahir anak yang kedua tanpa program yang jelas, gitu aja. Mudah-mudahan kita ini tatkala mempunyai anak, mempunyai cucu, jangan sampai kita ini dengan lahirnya anak kita atau cucu kita kemudian kita mengeluh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, qultu tsumma ayyu, kata Abdullah ibnu Mas'ud, terus apa lagi ya Rasul dosa yang besar? Setelah yang pertama itu syirik dan yang kedua itu membunuh anak karena takut miskin, selanjutnya adalah antuzani bihalilati jarah, kamu berzina dengan istrinya tetanggamu. Dalam bahasa kita sekarang selingkuh.
Berzina itu Pak dosa. Ya ngapunten kalau ditimbang kemarin kan saat ini ada yang mana yang lebih besar apa lebih pahala. Sekarang para ulama membahas mana yang lebih besar dosanya, berzina di tempat pelacuran ataupun selingkuh dengan istrinya tetangga. Berzina dengan istri tetangga itu yang lebih besar, berzina dengan istrinya. Sama-sama besar dosanya, tapi yang lebih besar berzina dengan istrinya. Jangan kemudian diambil cara pikir daripada saya selingkuh sama tetangga, baik saya tempat pusat hiburan aja. Karena itu adalah pengkhianatan terhadap tetangga yang seharusnya disayangi, dimuliakan, dihormati, dijaga kehormatannya, tidak diambil hartanya, malah diselingkuhi. Jangan sampai. Makanya bapak-bapak yang sering keluar kota, lama keluar kota, lebih baik dibawa saja istri. Karena Rasulullah begitu dahulu. Kalau mau perang, mau bersafar agak lama diundi, Pak. Kalau banyak nggak pakai undi, apa diundi cuma satu? Dibawa saja pas diundi. Rasulullah diundi istrinya. Siapa yang ikut? Nah, kadang Aisyah, kadang Hafsah, kadang yang lain. Jadi itu kalau bapak-bapak suami-suaminya sering di luar, entah itu rapat, entah itu rapim, lebih baik begitu. Seorang suami yang mempunyai kekhawatiran tinggi terhadap istrinya, oh istri saya di rumah jangan. Nah, itu baik. Bukan seudon, tapi itu mempunyai kecemburuan. Kan terkadang ada bapak-bapak yang diam aja. Istrinya keluar pakai daster, pakai kostum. Dalam rumah dia beli sayur. Kayaknya romantis banget sama tukang sayur. Ngobrol. Nawar tempe, nawar sayur, kayaknya romantis banget. Giliran sama suaminya, yang seperti itu suami yang tidak punya kecemburuan, itu yang namanya kata Rasulullah dayus, yang tidak mendapatkan bau surga, baunya tidak dapat. Makanya kalau istri keluar mau beli sayur ataupun nyapu, perhatikan kostumnya, Pak. Jangan sampai kostum renang dibuat belanja. Perhatikan kostumnya. Kenapa? Dari kostum itulah mungkin nggak sengaja, mungkin apa, tapi tetangga itu bisa melirik. Masih muda. Omongan ternyata itu sudah panah setan yang pertama. Terkadang kalau orang sudah tertarik betul akan dia rangkai itu jebakan Batman. Entah itu sering memberi hadiah, entah itu apa dan sebagainya. Makanya kalau kita punya suami, punya istri, dijaga baik. Jangan sampai itu menjadikan tetangga kita, baik istrinya tetangga atau suaminya tetangga, itu mengartikan kita menghormati itu diartikan dengan cinta yang sifatnya nafsu. Jadi kalau ada tetangga itu ngasih hadiah, Pak,
panjenengan suudzon, terima. Karena Rasulullah itu tidak pernah menolak hadiah. Meskipun pagar rumah panjenengan itu 2 meter tingginya, biasanya ada. Tidak banyak kan terima bakso itu aja karena senangnya bisa bikin bakso. Terkadang di kehidupan perkotaan itu ditolak. Kadang-kadang buang duit. Hanya para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai keberadaan kita itu, keberadaan suami ataupun istri kita menjadikan tetangga itu berani untuk berkhianat ataupun untuk selingkuh dengan pasangan kita masing-masing. Kalau itu terjadi, maka dosanya jauh lebih besar daripada orang yang selingkuh yang selingkuh dengan orang yang sangat jauh, ataupun bermaksiat jajan di tempat prostitusi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Belum ada wala tazina. Dan janganlah kamu berzina. Yang ada wala taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang bisa membawamu untuk berzina. Mendekati saja. Sudah tahu istri kita, istri tetangga itu lama ditinggalkan sama suaminya, entah berlayar, entah itu menjadi pilot. Kita sengaja keluar rumah pakai kaos botak dan tetap gaun, pamer otot, pamer ini. Itu bisa memancing untuk perzinahan. Sama dengan kostumnya para istri kita. Kalau keluar, hanya depan rumah aja kok, hanya beli sayur aja kok. Kalau pakai kostum yang tidak baik, itu bisa memancing. Itu yang bisa mendekatkan diri kita untuk berzina. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, riwayat selanjutnya, wa an Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li muslimin, tidak dihalalkan bagi seorang muslim, ataupun bahasanya diharamkan bagi seorang muslim, ayyahjura akhahu fawqa thalath layal, untuk meninggalkan saudaranya di atas 3 malam. Artinya apa? Yahjura akhahu, tidak nyapa, melengos, sudah disalami tidak mau balas. Benar-benar beda. Mendukung atas jawabnya. Nggak mau mendukung, nggak mau. Assalamualaikum. Ada sampai tidak mau salam, tidak mau jawab salam. Itu kalau sudah di atas 3 hari, tidak boleh. Diharamkan oleh Allah perbuatan yang seperti itu. Jadi sesama jamaah, meskipun panjenengan kurang suka, tapi jangan sampai sudah disapa melengos, ditegur melengos, pura-pura tidak dengar. Kalau panjenengan ditegur melengos, disapa tidak mau, disalami itu tidak jawab, ya. Kalau itu di atas 3 hari, di atas 3 malam, setiap hari panjenengan
dikenakan yaltaqiyani fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Kedua orang, gambarannya kedua orang itu bertemu tapi sama-sama memalingkan muka hanya gara-gara kalah dalam pemilihan takbir. Pas itu. Hanya gara-gara nggak diangkat sebagai ini dan ini. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bis-salam. Dua orang yang tidak menyapa ini, yang paling baik yang mana? Yang nanti dia itu lebih dahulu mengucapkan salam, yang lebih dahulu untuk mengajak pada mau lebih baik, turunkan egonya, turunkan sombongnya, turunkan wibawanya sedikit. Dijabat, penjaringan tidak suka katanya ini penebar hoax, ini apa sering utang nggak bayar, segala macam. Kan kemarin katanya ada seperti itu Ustaz di sini katanya. Jangan sampai. Tidak sengaja. Kalau ketemu ya masih senyum lah. Diajak salaman. Panjenengan ketemu sama dia. Kalau panjenengan ngaku yang lebih baik, panjenengan harus mengucapkan salam kepada dia. Karena kata Rasulullah, wa khairuhuma alladhi yabda'u bis-salam. Kedua orang itu yang paling baik adalah yang mengucapkan salam. Kalau panjenengan merasa lebih baik, kasih salam itu orang. Meskipun tidak suka perbuatannya, mudah-mudahan dengan salam yang kita sampaikan itu akan sedikit memperbaiki jiwanya. Memang panjenengan mau hidup di mana? Di mana-mana kehidupan itu ada yang tidak seperti itu. Kita aja dulu menjadi mahasiswa, nggak di Indonesia, nggak di Saudi, nggak di Pakistan, di kampus, di dalam satu fakultas ataupun kok ada dosen itu yang tidak enak ajarnya. Lumrah itu. Sama. Kita sebagai orang tua ada aja di sekolah itu guru itu yang nggak enak, yang ketus banget. Sama kita ini punya tetangga itu pasti ada yang seperti itu. Hidup sama robot aja. Itu kan jawaban istri saya. Saya bilang ini anak-anaknya kalau nggak mau capek, ayo kita rawat robot saja. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, riwayat yang terakhir disampaikan oleh Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin shadaqah. Kullu ma'rufin shadaqah, apa maksudnya ma'ruf? Hal yang baik yang kita berikan kepada orang lain, baik itu senyum, perkataan yang jujur, nasihat mau diterima semua orang pandang, itu dianggap sedekah dan itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenengan nge-share di HP kabar yang baik, nasihat yang baik, bacaan Al-Quran, mengingatkan orang untuk tidak berbohong, mengingatkan orang untuk tidak mendukung koruptor. Hal-hal yang baik itu share-share seperti itu kalau memang benar, itu ada pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi panjenengan sebelum itu coba cari di Google itu apa sih nasihat yang baik, ambil screenshot, bagikan. Kalau dibaca ke orang, meskipun dibaca nggak dibaca Pak, itu dapat pahala dari Allah.
apalagi dibaca dan dilaksanakan, maka pahalanya mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya dapat kita jadikan renungan kita bersama di dalam memperbaiki kehidupan kita masing-masing. Sebelum kita tutup, monggo kalau ada pertanyaan. Mungkin monggo. Yang pertama terkait orang tua. Mertua itu termasuk orang tua tidak? Dalam agama itu, dalam ayat yang kita Yang kedua, sebutan untuk tetangga kita itu siapa orang benar itu 40 di Madinah, 40 di belakang kita, 40 di kanan kita, 40 di kiri kita. Kalau kita putra sama 40 gitu, rumahnya jauh-jauh. Ini benar. Ya itu keterangan para ulama, tapi tidak ada dari Rasulullah. Apa namanya definisi yang seperti itu? Yang namanya mertua itu posisinya itu sama dengan orang tua, seperti orang tua. Tatkala anaknya masih kita rawat. Kenapa mertuanya susah? Jadi akan tetapi dalam masalah prioritas dia tetap orang tua terlebih dahulu. Orang tua kandung masalah prioritas. Orang tua kandung ada dua, satu yang prioritas ya ibu terlebih dahulu. Saat saya punya ibu mertua sama ibu kandung, mana yang saya utamakan? Ya ibu kandung dahulu. Saya dari Mancing Ustaz dapat ikan keting satu. Nah dikasihkan siapa ini? Ibu mertua atau orang tua? Meskipun keting satu ya orang tua. Kalau memang lebih butuh. Jadi sama-sama kita sayangi mertua sama mertua. Mertua membesarkan. Orang tua membesarkan kita, mertua membesarkan istri kita. Wong kita ini terima beres, sudah cantik, sudah apa segala macam, nggak ikut ngelahirin, nggak ikut nyusoni, nggak ikut apa segala macam, terima beres. Masa terima beres itu dianggap sepele? Tentunya orang mertua itu seperti orang tua kita. Meskipun kalau pers diprioritaskan, ya kalau namanya prioritas ya ada yang lebih utama, ya itu. Monggo pertanyaan yang lain. Ya, terus kalau misalkan kita seseorang gitu Ustaz ya, terus orang itu kita sapa sampai 3 kali tidak menjawab sapa kita atau tidak menjawab salam kita, itu hukumnya itu 4 kalian bisa dibolehkan untuk menyapa atau dibiarin aja? Ya kalau sudah disapa assalamualaikum, assalamualaikum, ya sudah, jadi kan sudah apa namanya istilahnya jatuh kewajiban. Ketemu lagi, salam lagi. Kalau salam dari hati itu kan indikator ada masalah. Saya udah salam kok, nggak cuma dari hati. Ya gimana teman kita mau jawab kalau salam dari hati? Monggo. Tadi dikatakan bahwa jika kita mempercayai suatu benda memiliki manfaat tertentu atau memberi manfaat tertentu kepada kita, itu dikatakan syirik. Nah, terus bagaimana misalkan kalau kita ada misalkan membaca ayat tertentu, misalkan supaya dagangannya lancar atau supaya pintar atau apa gitu, misalkan membaca sholawat berapa kali, itu gimana itu Ustaz? Apakah bisa dikatakan syirik atau gimana? Jadi saya ingin menuntut sedikit.
dahulu tatkala semakin jauh kehidupan kaum muslimin itu dari kehidupan Rasulullah, banyak orang tidak peduli dengan Al-Quran, banyak orang tidak peduli dengan hadis, banyak orang tidak mau sholawat. Akhirnya tanpa berpikir panjang, ada di antara beberapa ulama itu ngiming-ngiming. Ngiming-ngiming itu apa? Menyuruh orang yang dianggap telah melalaikan Al-Quran disuruh baca. Kamu baca ayat ini sekian kali, nanti bisa begini. Akhirnya banyak yang seperti itu. Nah, secara tidak langsung, tatkala ayat itu sesudah dibaca, ternyata tidak terjadi seperti apa yang dijanjikan ulama itu, sang pembaca itu akan kehilangan kepercayaannya terhadap Al-Quran. Allah nggak beres. Saya sudah baca sekian kali, baca Al-Fatihah sekian kali, motor kembali kan. Jadi dampak positifnya itu kan orang itu mau membaca Al-Quran. Seperti maksudnya sang alim, sang kiai tadi. Tapi efek negatifnya jauh lebih besar. Orang bisa tidak beriman terhadap Al-Quran. Sudah saya baca sekian kali loh. Nah itu. Jangan-jangan ayatnya ini salah, jangan janjinya Allah. Padahal Allah tidak pernah menjanjikan seperti itu. Yang bikin-bikin adalah manusianya sendiri. Bikin keutamaan-keutamaan yang tidak jelas. Berbeda kalau keutamaan amalan-amalan membaca ini sekian, membaca ini sekian, itu kalau tertuang di dalam riwayat, kalau disampaikan Allah di dalam Al-Quran, maka hal itu mendapatkan keutamaan dan pahala yang jelas. Bukan berarti Ustaz, memang tidak ada kita disuruh membaca sholawat 100.000 kali, tapi saya ingin baca, ya monggo, berpahala. Tapi jangan sampai jenengan ini menyembunyikan sesuatu. Karena saya pernah dengar teman saya seperti ini, khawatirnya setelah panjenengan baca, ternyata jenengan kok tidak seberuntung seperti teman panjenengan. Akhirnya ada di dalam hati ketidakpercayaan ataupun sedikit penolakan terhadap baca sholawat. Malah aku pernah baca udah itu. Akhirnya mengolok-olok sunnah Rasulullah, mengolok-olok hadis itu, mengolok-olok ayat itu, dan itu sangat berbahaya. Meyakini ayat ini ternyata tidak berfaedah, wah bahaya sekali terhadap keagamaan dia, keimanan dia. Makanya kalau kita ini mau urusan kita lancar apa, berbuatlah kebaikan. Kebaikan itu luas. Ia mengaji kebaikan, ia sholat kebaikan, ia berbagi permen, berbagi gorengan kebaikan, menyapa tetangga, senyum itu kebaikan. Berbuatlah kebaikan sebanyak-banyaknya, jadikan kebaikan itu untuk perantara menghadapkan, untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa. Pernah saya ceritakan ini. Nabi Musa itu tatkala sudah dikejar oleh orang-orang Mesir, Kipti, orang asli Mesir, karena membunuh kan, beberapa hari yang pernah membunuh orang, dikejar keluar sampai daerah Madian, habis bekalnya, nggak punya apa-apa. Nabi Musa duduk di bawah, kok melihat di depan banyak orang antri. Para pengembala itu ngambil apa? Ngambil minum di sumur untuk dewan-dewan pembalaan. Ada 2 orang perempuan ngantri agak jauh, nggak dapat.
Ditolong sama Nabi Musa. Tolong sama Nabi Musa, diambilkan. Setelah diambilkan, udah pulang. Nabi Musa kembali ke tempatnya, langsung berdoa. Rabbi lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, saya sangat butuh terhadap rahmat-Mu dan pertolongan-Mu. Dia jadikan dia ngambil menolong orang sebagai bentuk amalan baik, sebagai perantara untuk cepat dikabulkan doanya. Tidak lama setelah doa, dua orang yang tadi ditolong, perempuan, dua orang gadis yang ditolong, itu salah satunya datang. Bahasa kita, Mas, dipanggil Bapak. Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Ternyata bapaknya ini adalah Nabi Syuaib. Bapaknya dua perempuan Nabi Syuaib. Satu di antara mereka datang, kata, panggil bapak, suruh ke rumah. Ini doa. Di rumah kasih makan, kasih minum. Karena memang perangainya baik segala macam. Dinikahkan dengan salah satu. Tapi jangan diambil cerita belakangnya, diambil, dinikahkan dengan salah satu putrinya. Khawatirnya panjenengan berdoa. Monggo pertanyaan yang lain. Monggo. Tipor yang berkaitan dengan syirik dari Ustaz. Misalnya tidak sengaja, misal kita sakit batuk Ustaz. Alhamdulillah minumlah sering sembuh Ustaz. Itu pripun Ustaz? Atau ke dokter ini, kamu sembuh di mana? Oh, dokter itu waras lah, itu gimana? Lah itu bagaimana kita menata keyakinan kita. Jangan sampai kita mengatakan, untuk menolak kalau rasanya tak sembuh. Itu perkataan yang mengandung kesyirikan. Meskipun orangnya tidak niat loh Pak. Cuma perkataannya itu mengandung menuhankan laser, seakan-akan lasernya memberikan Sembuhan. Tapi kalau kita, Masya Allah, Alhamdulillah, kemarin coba minum laser ini ternyata sembuh. Sudah ada Alhamdulillahnya dahulu. Iya. Artinya kita memuji Allah dengan adanya kesehatan. Dokter itu loh enak. Itu kan terkadang seakan-akan kita dokter itu yang menyembuhkan, padahal dokter tidak menyembuhkan. Mungkin bahasanya seperti ini, sama kan sakit, coba sama dokter sana, mungkin obatnya itu cocok sama dosis panjenengan, cocok sama badan panjenengan. Makanya kalau kita menyuruh orang, usahakan ada edukasi tauhidnya. Coba panjenengan yang di sana, mudah-mudahan Allah berikan obatnya dari sana. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan itu lewat sana. Jadi yang menyembuhkan tetap Allah. Monggo pertanyaan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi disampaikan bahwa jangan mendekati perbuatan syirik. Arti mendekati itu apakah mendekati secara fisik atau saat itu kan kita juga mendengar zina mata dan sebagainya, itu gimana? Ya, maksudnya bukan zina mata, zina tangan. Ya zina yang satu itu Pak. Maksudnya. Jadi mendekati itu melakukan sesuatu yang membawa kita untuk berbuat zina. Kan terkadang kiriman HP itu dari komunitas yang macam-macam. Kadang ada kostum renang. Nah itu kalau jenengan lama-lama senang dengan kostum seperti itu, itulah yang bisa menaikkan nafsu kita. Akhirnya kita tidak kuat untuk menundukkan pandangan kita, mengumbar pandangan kita. Setelah itu akan sudah step selanjutnya, sortir, mencari yang penting.
step berikutnya kenalan, step berikutnya tukar nomor HP, step berikutnya janjian, ujung-ujungnya nanti apa? Eksekusi. Itulah artinya untuk mendekati sekian step, sekian langkah, 100 langkah menuju perzinahan, langkah pertama sudah tidak boleh, Pak. Itu yang dimaksud mendekati, artinya yang membawa kita untuk berbuat zina, baik itu dari langkah pertama. Makanya kita disuruh menundukkan pandangan, karena memang dari pandangan itulah turun ke hati. Memang bahaya tidak jangan melihat terus zina yuk, tidak mungkin itu terjadi, tidak mungkin. Apalagi ketemunya di balai desa, ketemunya di mana-mana. Tapi jangan melihat nanti sebelum tidur, iya. Tadi kalau lebih muda daripada istri saya. Dilarang besok lagi ketemu ngantri, bikin SIM, mulai. Dari apa? Dari pandangan ini, Pak. Makanya sering pakai kacamata hitam, Pak. Yang putih kelihatan hitam. Mau bawa pertanyaan yang lain? Nggih, monggo. Kalau tobatnya yang melakukan syirik itu gimana? Taubatnya pelaku syirik. Dan ada ayat itu, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai orang yang beriman, jangan kamu putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa untuk mendapatkan rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah itu betul-betul mengampuni segala dosa. Sini para ulama berdebat. Artinya meskipun ya, jadi mungkin kita merasa, ya Allah saya selama tidak tahu kalau itu perbuatan syirik. Bertaubat. Mudah-mudahan dengan kita taubatan nasuha, taubat betul-betul meninggalkan apa yang kita pernah langgar, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat betul-betul taubat, bukan taubat nanti melakukan lagi. Jadi keterangan para ulama dari ayat itu, meskipun orang yang berbuat syirik, dengan ayat itu jangan kamu putus asa. Saya perbuatan syirik, sekalian aja berbuat syirik. Nah, jangan merasa sekalian saja wis kadung terlanjur. Tidak ada seperti itu. Selama nyawa ini belum sampai tenggorokan masih ada pintu untuk bertaubat, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Monggo pertanyaan yang lain. Alhamdulillah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.